Kalau kita mengunjung saja, bersalaman, duduk, itu ada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kalau kita sudah mempunyai guru, kita disebut adanya sohbah. Sohbah itu kita mengunjungi seorang alim, seorang ulama, apalagi ulamanya senantiasa di hatinya, di qalbunya, senantiasa menyebut-nyebut nama Allah setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantungnya, setiap dia berbicara, setiap dia apapun keadaannya, dia ingat terus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kunjungi guru kita, guru mursyid kita, maka seperti kita mengunjungi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita duduk mendengarkan tausiah-tausiahnya yang diucapkan guru kita, guru mursyid kita. Kemudian kita duduk mendengarkan isi uraiannya, itu seperti duduknya bersama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu diperlukan kunjungilah guru-guru kita, hanya minimal sebulan sekali atau lebih baik lagi seminggu sekali kita duduk mengunjungi beliau, kita dengarkan tausiah-tausiahnya, kita duduk tapi hati kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti kata Rasulullah SAW, kita akan duduk bersama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Andai kata kita tidak punya guru, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Siapa nanti kita yang akan menolong kita di yaumil kiamah nanti kecuali guru kita. Kalau kita ingin menolong kepada Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak kenal sama kita. Baru-baru kenal sama kita. Tapi yang lebih baik juga, maka oleh karena itu yang lebih mengenal kita adalah guru kita saja. Guru kita saja nanti pada saat di yaumil kiamah nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, semua manusia dibangkitkan. Yang pertama kita cari adalah guru kita. Guru kita nanti juga akan memanggil gurunya dan gurunya kembali dan sampai gurunya sampai kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, carilah guru. Nanti pada saat nanti kita akan memberikan syafaatnya pada saat di yaumil kiamah nanti. Guru kita tidak bisa mensyafaatnya, terus minta lagi kepada gurunya dan gurunya sampai kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah bagi orang-orang yang sudah mempunyai guru ruhaninya, yang senantiasa hatinya selalu dipantau, hatinya selalu diperhatikan apakah muridnya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat tidak ingat, gurunya akan memberikan hayatul ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan zikir khafi. Terus hati kita berdetak menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, kapanpun berada, dalam kondisi apapun kita berada, setiap waktu senantiasa berzikir khafi, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu terus kepada ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat guru kita, langsung nyambut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebaik-baiknya kita menjadi seorang murid dari seorang guru mursyid. Berbahagialah kalau sudah mempunyai guru mursyid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali, siapa saja yang memuliakan seorang ulama, seorang guru, maka sesungguhnya dia telah memuliakan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah memuliakan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia wajib masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sabda Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man akrama 'aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allahu, wa man akramahu Allahu wa ma'hum jannah." Siapa saja yang memuliakan, mengagungkan seorang alim, seorang guru, lebih baik juga dengan guru mursyid,
faqad akramani, maka sesungguhnya dia menghormati, memuliakan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waman akramani, siapa saja yang mengagungkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad akramallahu, maka dia sungguh telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah mengagungkan waman akramallahu fama'wahul jannah, dan siapa saja yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agungkanlah guru kita, muliakanlah beliau seperti karena memuliakan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan guru kita, tidak ada lain, pasti akan meneteskan air mata kita. Betapa mulianya beliau, betapa agungnya beliau, senantiasa memperhatikan hati, kolbu para muridnya untuk senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, setiap saat, dan setiap detak jantungnya dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena guru muslimnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi saja juga, siapa saja yang memandang, menatap, melihat wajah seorang alim dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh mahabbah cinta kepada beliau, maka Allah akan menciptakan satu orang malaikat yang senantiasa malaikat itu setiap pandangannya akan memberikan informasi kepada kita bahwa malaikat itu akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan supaya dia diampuni sampai dengan hari kiamat nanti. Jadi saat orang malaikat itu akan mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk mohon ampun terus kepada yang siapa saja yang memandang wajah seorang alim dengan kebahagiaan, dengan kemuliaan, dengan mahabbahnya, dengan cintanya, malaikat tersebut akan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni hamba-hamba yang senantiasa memandang, menatap wajah seorang alim dengan penuh kebahagiaan. Seperti sabda Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nazara ila wajhil alimi nazratan fafariha biha, khalaqallahu ta'ala min tilkal nazratin malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah." Siapa saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memandang, yang menatap, melihat wajah seorang alim yang penuh damai. Kalau seorang ulama seperti kayak bayi yang baru dilahirkan, tidak punya saudara sedikit pun. Jadi makanya ketika memandang seorang bayi saja, kita sangat gembira. Apalagi memandang seorang ulama yang sudah tidak punya dosa sedikit pun, yang senang nasihat hatinya terus nyambung sama Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan, tatapan kita dengan penuh kebahagiaan, tatapan yang penuh mahabbah kepada beliau, maka khalaqallahu ta'ala, Allah akan menciptakan, menjadikan mintilkan satu kali pandangan, satu tatapan itu malakan seorang malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Seorang malaikat itu terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni dosa-dosa kecilnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja, hanya menatap saja, memandang saja, begitu mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi keutamaan seorang ulama, seorang apalagi guru mursyid, guru yang sedang membimbing rohani kita, itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri seorang guru yang berhasil kepada seorang muridnya, muridnya senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Bangun jam 2, bangun dengan membaca, ketika bangun baca doa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, hatur nuhun.
ahyana, kami telah dihidupkan kembali, ba'dama amatana wa ilain nusur, ketika kita tadi kami telah meninggal dunia dan hanya kepadamu aku telah bersyukur padamu ya Allah. Karena tidur saudaranya mati. Maka pada saat kita bangun tidur, kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu adalah tanda syukur, langsung nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung bangun tidur, langsung berdetak hatinya, langsung nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya terus mandi, masuk ke dalam kamar mandi, kita langsung mandi taubat. Di situ mandi taubatnya. Dan pada saat guruan pertama, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetesan air yang menyiram kita dengan membaca doanya adalah, ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan setiap guyuran air yang membasahi seluruh tubuhnya. Mohon pada Allah semoga diberkahkan semuanya. Kemudian setelah itu kita berwudu. Setelah berwudu, kita baru melaksanakan sholat sunnah yang diawali dengan sholat syukrul wudu. Itu adalah semuanya dilakukan karena gurunya mengatur situ, muridnya juga melaksanakan itu sampai dengan 19 rakaat waktu malam. Yang pertama syukrul wudu, kemudian sholat taubat, kemudian sholat hajat, baru sholat tahajud 6 rakaat, kemudian sholat tasbih ditutup dengan sholat sunat witir 3 rakaat, jumlahnya 19 rakaat. Itu dilakukan guru kita, dan kalau kita melaksanakan, kita itu perintah gurunya, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu baru berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sama, yaitu zikir yang paling utama, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seutama zikir adalah la ilaha illallah. Setelah itu alhamdulillah kita bersalat subuh.